Mbak dia tuh kelakuannya baik banget ke aku. Mbak dia itu kalau tak godain atau tak kasih perhatian tuh dia ngerespon dengan baik dan seolah-olah dia itu punya perasaan yang sama kayak aku. Tapi kok bahasan ditembak gak gelem ya, kayak nggak nafsuan, diiming-iming juga nggak masalah gitu ya. Tapi begitu di kasur berdua, jangan harap manukmu bernafas, kelelep terus. Kuwi buat teke ngasih silit, ngerti? Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Aku tahu kalian terganggu sama suara duk 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 ya. Jadi ketika tadi Mas Bagus bilang action, saya action tukangnya. Gak apa-apa, kalau mau negur tukang juga wong nyambut gawe ya toh. Tapi kan, aku yang nyambut gawe neng kene gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin agak mengganggu, bukan mungkin lagi, mengganggu banget. Ini soalnya duk-duknya tuh pas di tembok ini ya, jadi suaranya akan kenceng banget, jadi mohon dimaklumin aja. Sebelum kita masuk ke konten, aku mau ngingetin buat kalian tetap jaga kesehatan teman-teman. Kalau nggak penting-penting banget pergi ya. Nek rak kowe kaliren banget, nek rak iso nganggo aplikasi online untuk beli segala macamnya, ojo metu tak kandani ya. Jangan party-party ya, jangan foya-foya dulu karena COVID-nya tuh lagi kayaknya naik-naiknya. Tetanggaku di sini banyak banget yang kayak satu keluarga kena COVID gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih, katanya mau di portal di perumahan ini. Jadi pokoknya stay healthy teman-teman, stay safe, minum vitamin, terus juga kalian bisa searching dan jangan percaya hoax, berita-berita. Jadi kalau kalian nerima imbuhan atau kayak bikin obat sendiri atau bikin ramuan sendiri, pastiin info itu bukan dari grup WhatsApp, bukan dari katanya, bukan dari sembarangan, tapi pastiin itu ada logo berlisensinya. Entah Kemenkes RI, entah rumah sakit apa, entah dari kepolisian, entah dari mana aja, pokoknya lisensinya tuh yang beneran udah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Jangan katanya ini pakai ini bisa, jangan. Nggak tahu kenapa nih deket-deket ini tuh kayak orang yang kita kenal, saudara, temen ataupun keluarga tuh lagi tiba-tiba aja pada kena COVID gitu loh. Jadi kita berdoa buat kesembuhannya mereka biar cepat pulih juga, biar nggak makin parah gitu ya. Semoga diberikan yang terbaik sama Tuhan gitu. Ini kenapa jadi rohani guys? Enggak, pokoknya intinya jaga kesehatan teman-teman. Makan buah-buahan, makan makanan yang kayak semuanya bisa diserap tubuh gitu loh. Terus juga positive thinking, berpikir positif, itu bahasa Indonesianya. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang kok kerjaanku piye apa segala macam. Semua pasti ada jalannya. Oke, hari ini aku akan membahas sesuatu hal yang penting ya. Buat cowok-cowok yang sering di PHP-in cewek, buat cowok-cowok yang sering mbak aku mau nembak cewek, mbak dia tuh kelakuannya baik banget ke aku, mbak dia itu kalau tak godain atau tak kasih perhatian tuh dia ngerespon dengan baik dan seolah-olah dia itu punya perasaan yang sama kayak aku. Tapi kok bahasan ditembak gak gelem ya. Buat cowok-cowok yang sering merasa tersakiti oleh cewek, merasa di PHP-in, merasa di PHP-in, diporotin doang, dimanfaatin antar jemput doang. Sepertinya aku membicarakan diriku sendiri. Yang sering digitu-gituin sama cewek-cewek gitu ya. Ojo sedih, hari ini laki-laki aku akan bongkar ya skill-skill cewek yang jarang diketahui oleh kalian para lelaki. Apa aja itu? Yang pertama, cewek itu bisa pura-pura suka walaupun sebenarnya dia nggak suka ya. Aku nggak tahu itu turunan dari mana, entah itu dari keluarganya, entah itu didikan dari keluarganya ya toh. Dia nggak suka nih sama si A, tapi dia bisa di depan kayak ya kan, cewek-cewek bisa kayak gitu kan. Ya ampun cantik banget kamu hari ini ya. Wah Yune anaknya sopo. Padahal sebenarnya dalam hati, suka kenapa tuh yang gini? Males-males itu asu. Padahal dalam hati sebenarnya kayak gitu. Tapi dia bisa dengan mudahnya untuk, hai beb, ya ampun apa kabar, cipika-cipiki. Ya ampun kangen banget kita nggak pernah ketemu, apa segala macam, omongannya ngalor ngidul tekan dindi gitu. Ya ampun cantik banget ini baju beli di mana? Pasti merek nih. Rambut kamu bagus ya, halus banget. Padahal kok sulak. Cewek bisa seperti itu. Dan nggak cuma ke sesama cewek, ke cowok pun bisa. Dia nggak suka nih, nggak ada hati sama cowok ini. Tapi dia bisa kayak ngerespon seolah-olah tuh dia punya hati yang sama. Kayak seolah-olah tuh dia tertarik sama kamu padahal enggak. Contoh simpelnya adalah marketing di suatu perusahaan yang harus menawarkan suatu barang atau harus ngeprospek kamu padahal dia sebenarnya nggak suka kepribadianmu kayak gimana. Dalam kasus ini, kalian para cowok-cowok tuh ngerasa kayak, kayaknya dia suka deh sama aku padahal enggak. Dia tuh pintar menyembunyikan itu. Biar apa? Biar suasananya itu terjaga. Biar suasananya di sekitar kalian tuh tetap indah, tetap enak untuk teman-teman yang lain, atau untuk pekerjaannya dia, atau untuk tugas kuliah kalian, atau untuk tugas sekolah kalian, atau biar dia pura-pura baik, pura-pura suka sama kamu, biar dia diterima di lingkungan yang ada, biar dia diterima di lingkungan yang dia tuju.
Itu sebenarnya pasti ada buntutnya, pasti ada tujuannya, biar kayak dia tuh pura-pura suka sama kamu tuh pasti ada sesuatu yang mau diambil gitu loh. Dia dalam hati tahan, bentar lagi dapet, tahan kayak gitu. Jadi buat cowok-cowok hati-hati. Selanjutnya, cewek itu bisa mencintai 2 orang sekaligus tanpa diketahui pasangannya. Gila nggak tuh? Contoh simpelnya apa? Kalian, para cowok-cowok kalau punya pacar suka K-pop, Anda itu harusnya berterima kasih. Anda harusnya tenang, tanpa ada gangguan, tanpa harus curiga kalau cewek kalian bakal selingkuh. Karena apa? Karena kalian selingkuhannya. Hah, mat dasar aku ya. Jadi sebenarnya artis K-pop yang dia idolakan itu adalah pacar pertamanya dan kalian yang kedua. Dan kalian ngerti kalau cewek-cewek pecinta K-pop itu benar-benar mencintai pasangan pertamanya itu. Kayak semua kebiasaannya dia tahu, warna kesukaan, makanan kesukaan, ya kan, lelucon yang biasa dia lontarkan tuh kayak semuanya tahu gitu loh. Jadi cowok-cowok yang punya cewek-cewek suka idol K-pop atau suka dunia per K-popan gitu ya, yang sampai bilang opa sarange yang gitu-gitu. Ya Allah jijik banget aku nih. Ya, sebenarnya aku suka K-pop guys, cuman aku kalau udah harus mempraktekkan ke kalian tuh aku geli sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya aku suka K-pop, tenang. Kalian harusnya seneng gitu loh, karena kalian adalah selingkuhannya. Dan ini berkesinambungan kalau cewek itu bisa menyembunyikan kalau dia lagi suka 2 cowok sekaligus. Ya, aku nggak tahu kenapa sebenarnya, tapi lebih tepatnya cewek-cewek ini tuh bisa ngasih perhatian yang sama porsinya, ngerti nggak, ke cowok-cowok yang dia sukain. Bisa jadi si cewek ini kayak misalnya aku suka sama si A, kemudian datanglah si B, tapi dua-duanya aku cinta nih, aku nggak bisa melepaskan salah satu karena dua-duanya sama-sama enak. Jadi mereka, si cewek-cewek ini tuh kadang kayak kalau pas lagi sama si A ya dia tetap membayangkan si B, kayak saling tuker-tukeran gitu. Apa yang nggak ada di si A pasti ada di si B. Jadi ketika dia ingin mendapatkan A, aku mau kesenangan A, ya udah aku ke si A. Aku mau mendapatkan ini A, ya udah aku ke si B. Jadi cewek-cewek tuh kadang seperti itu. Itu kamuflase yang melebihi bunglon, ngerti nggak? Ya, mimikri yang lebih pro daripada seekor bunglon. Gila nggak? Jadi hati-hati nih cowok-cowok. Karena bisa jadi yang kalian merasa enggak kok aku pacar satu-satunya, bisa jadi kalian tuh cuman selingkuhannya atau cuman selingan atau cuman datang ketika bosan. Selanjutnya, cewek tuh udah kayak artis, ngerti nggak? Udah kayak artis sinetron, ngerti nggak? Bisa terlihat seolah-olah tuh dia baper sama kamu. Nah ini malah petaka untuk para laki-laki. Karena apa? Laki-laki yang tulus, bukan laki-laki bad boy atau fuckboy ya. Kita bicara laki-laki pada umumnya yang emang naksir sama seorang cewek. Cewek ini tuh bisa pura-pura kayak kemakan gombalanmu. Kayak kamu pulang sama siapa? Yaudah ya aku antar. Oh makasih udah mau nganterin. Terlihat suka, padahal enggak. Padahal ya bagus lah ada yang nganterin ya, aku jadi nggak perlu bayar Grab atau Gojek, nggak perlu bayar Maxim gitu-gitu, jadi aku nggak perlu keluar duit untuk dari kampus ke rumah atau dari kampus ke tempat kerjaanku, nggak apa-apa. Dia cuma harus pasang wajah apa? Gembira, senang, menghargai, cuman itu. Padahal mah enggak, padahal dia nggak ada baper-bapernya sama kamu. Terus contoh, oh kamu lagi sakit ya, yaudah mau aku kirimin obat nggak? Boleh. Dia nggak baper sama kamu guys, karena dia ngekos sendirian dan nggak ada yang bantuin dia. Akhirnya ya udah diiyain aja. Toh kamu ngirimnya juga pakai aplikasi atau orang yang ngirim, bukan kamu sendiri ke kosannya dia. Berbuat baik ke sesama manusia iya, tapi jangan kasih hati di situ, ya kan? Karena dia mintanya obat bukan hati. Jadi terlalu bodoh untuk kalian para laki-laki yang niat yang ngasih obat, niat yang ngirim makan, tapi ada hatinya di situ. Bisa manggil sayang tanpa melibatkan perasaan, gokil nggak itu? Ini aku akan cerita pengalaman pribadi gitu ya. Dulu waktu SMA itu, cewek cowok tuh kayak guyonan, iya yo beb, atau iya sayang, saya mau makan apa, tapi temen gitu loh. Bener-bener mereka berdua ini nggak ada perasaan sama sekali, nggak ada campur tangan, nggak ada kayak, iya aku sebenarnya naksir sama kamu, nggak ada sama sekali. Kayak cuman guyonan gitu loh. Dan aku mengharapkan hal yang sama. Aku iri dong sama temanku cewek, kenapa kok dia bisa manggil temennya sayang, kok aku nggak bisa? Aku menerapkan itu, wahai para manusia, ya aku manggil sayang ke satu orang ini yang aku tidak melibatkan perasaan, karena cuman apa? Karena aku cuman pengen sama kayak teman-temanku gitu loh. Aku juga pengen manggil sayang ke cowok, aku juga pengen manggil beb ke cowok, tapi hanya untuk guyonan, hanya untuk ya udah biar seru aja guyonannya gitu loh. Tapi kenapa laki-laki ini baper? Di saat aku nggak baper, aku cuman mau manggil kamu sayang, aku cuma mau manggil yang mau ke kantin bareng nggak? Cuman itu, tapi kenapa kamu baper itu loh? Itu kadang aku nggak terimanya waktu SMA tuh di situ. Kayak lihat temanku, ini tak sebutin namanya pasti tahu nih ya, manggil beb, yang, say ke temen cowok, terus koncoku lanang ki biasa weh, yo raah aku tak dewe apa, yo yang kayak gitu loh. Tapi kenapa giliran aku nggak bisa? Kenapa giliran aku manggil sayang dia deg-degan, lara jantung weh, hah? Itu loh kenapa? Aku juga mau manggil sayang gitu loh. Sayang mau ke kantin bareng nggak? Aku juga mau kayak gitu. Tapi kenapa kalian malah deg-degan? Aku padahal nggak nyuruh kalian deg-degan.
Aku cuma nyuruh kalian untuk memperlakukan aku hal yang sama gitu loh. Nah itu, cewek tuh bisa manggil sayang tanpa melibatkan perasaan. Jadi buat kalian cowok-cowok yang dipanggil sayang sama wanita yang bukan pacar kalian tuh jangan seneng dulu, karena ya itu cuma sekedar guyon atau itu cuma sekedar dia mau sama kayak temen-temennya, dia mau sama kayak orang lain gitu yang bisa manggil sayang tanpa harus ada hubungan. Dalam sekali kata-kataku. Serius, tapi itu sih kalau aku pribadi pengalaman yang itu emang kerasa banget, karena aku yo pengen ngono loh, ngerasani wong tapi ki lebih intim, kayak lebih lepas, lebih santai dengan manggil beb, sayang. Dulu kan kalau zaman SMA tuh masih zaman-zamannya kayak bebski, ya nggak? Kayak gitu-gitu. Lah aku tuh juga pengen gitu loh. Dulu tuh aku pernah dipanggil sama kakak kelas tuh bebski, tapi aku nggak tahu itu artinya apa. Jadi mungkin itu panggilan biasa aja gitu. Tapi begitu tak kasih tahu temanku, aku dipanggil ini sama ini. Hah? Dia naksir tuh dia? Enggak, aku nggak merasa naksir gitu. Jadi mungkin gara-gara itu aku jadi memperlakukan kayak temanku ini tuh kayak berarti aku manggil sayang ke temanku cowok nggak apa-apa ya. Ternyata dia baper, terus aku aku rak doyan mbek kowe gitu. Jadi jangan senang dulu para cowok-cowok ya. Jadi buat cewek-cewek lebih amannya adalah ketika kamu manggil sayang, kasih imbuhan di belakangnya. Kayak aku ngundang sayang tok loh, aku rak seneng mbek kowe. Gitu aja, kayak jujur aja gitu. Itu lebih enak daripada ntar tiba-tiba dia baper terus malah nyalahin, loh kamu manggil aku sayang duluan, tak kira kamu suka sama aku. Repot urusanmu dowo. Selanjutnya, aku bilang cewek itu artis ya, artis sinetron, betul, karena cewek bisa pura-pura move on padahal sebenarnya nggak move on sama sekali. Bisa terlihat biasa aja, kayak misal satu kelas sama mantan atau jajaran sama mantan bisa kayak biasa aja. Mantannya udah move on sama cewek lain gitu ya misal. Tapi dia kayak biasa aja, padahal ketika dia perjalanan pulang ke rumah naik motor, hujan-hujan, dia sambil nangis. Mbak Del pernah. Hujan-hujan kaca helmku sengaja tak buka, biar apa? Biar selayarnya basah, biar mukaku basah, biar orang-orang nggak tahu kalau aku nangis, ngerti nggak? Itu cewek tuh, apalagi aku nggak menyamaratakan cewek deh, aku cerita aku aja deh daripada ntar aku dihujat gitu ya. Aku tuh pura-pura tegar gitu, aku di rumah tuh nggak pernah nangis, kecuali dimarahin atau diajar gitu ya, atau diteot atau dipukul atau diapa-apain itu enggak. Tapi kalau patah hati tuh aku di rumah nggak pernah nangis, nggak pernah yang mah Dela putus cinta atau Kak Dela putus cinta, no. Nggak tahu aku ki menungso paling anti nangis neng omah gara-gara cinta. Jadi berusaha tegar gitu, tegar ngempet nangis sampai delok TV, aku rak ngerti sing tak delok apa. Jadi nonton nih lawak, tapi aku nggak ketawa, cuman diem ngeliatin TV kayak pandangannya kosong gitu, diem aja. Tapi begitu ntar keluar di jalan gitu atau sambil mandi nangis. Tapi ntar kalau ketemu teman-teman biasa aja, ketemu teman kerja biasa aja, lagi ngejob biasa aja, bener-bener kayak manusia normal pada umumnya. Tapi begitu mandi, kehujanan, di jalan sendirian nangis. Lanjut, ini kebalikannya, yang tadinya bisa move on tapi sebenarnya nggak bisa. Nih cewek itu bisa terlihat cuek biasa aja padahal sebenarnya sayang banget. Jujur ya teman-teman, sebenarnya konten ini tuh kayak menceritakan diri sendiri deh. Gak apa-apa, it's okay ya. Ini untuk pelajaran buat kalian gitu ya. Aku tipe anak yang cuek, yang jarang mengapresiasi pasangan gitu ya, yang jarang bilang sayang love you gitu tuh jarang. Sayang aku, sayang kamu, jarang. Jangan tinggalin aku ya, aduh. Bahkan tidak pernah. Nggak bisa aku. Tapi sayang gitu loh, sayang banget. Aku geli. Tapi nggak bisa kalau mengutarakan gitu. Jadi ya sebenarnya dia sayang, tapi bedain antara cuek yang nggak sayang sama cuek sayang. Kalau cuek nggak sayang itu bener-bener nggak peduli. Meho kowe loro, meho kowe je ono pikiran, je ono masalah keluarga, je ono apapun. Cewek yang cuek dan nggak sayang ini akan ya udah aja gitu, ya udah yang sabar ya, dan nggak akan mau dengerin kamu. Kayak ketika kamu cerita dia akan kayak acuh tak acuh, atau jawabannya atau tanggapannya itu kayak biasa aja gitu loh, kayak ya udah yang sabar, ya udah sabar, jangan marah-marah, kayak cuman sebatas itu. Tapi untuk cewek yang sayang sama kamu tapi dia sebenarnya cuek banget, jadi seolah biasa-biasa aja, ketika kamu ada masalah dia akan bener-bener 100% intuit sama masalahmu. Ketika kamu cerita, mimik mukanya beda, sorotan matanya beda, caranya dia bilang misal ya udah yang sabar, itu tuh beda banget. Kayak tone nadanya dia ngomong yang sabar ya, itu tuh beda sama cewek yang beneran cuek dan gak ada perasaan sama kamu. Dan cewek yang cuek tapi sayang itu sebenarnya peduli, ngerti nggak? Kayak kalau kamu kenapa-kenapa tuh dia tanpa ada kata-kata kayak ya udah minum ini ke dokter apa segala macam, enggak, dia lebih mengekspresikan semuanya itu langsung melalui tindakan. Jadi langsung eksekusi tanpa kompromi, tanpa harus ngobrol dulu, tanpa harus nanya kamu sukanya apa atau kamu nggak suka diapain, enggak, tapi dia langsung action gitu loh. Karena tipe-tipe cewek yang cuek tapi sayang ini tipe-tipe orang eksekutor, jadi nggak begitu suka terlalu bertele-tele, harus bergaining dulu, harus debat dulu, dia nggak suka, jadi lebih langsung ke eksekusi. Lanjut, nah ini yang paling penting, sebenarnya cewek itu nafsuan guys.
Tapi cewek bisa terlihat seolah-olah dia bisa menahan nafsunya, padahal mah enggak. Terbukti dari apa? Ketika cewek biasa aja yang alim-alim aja di kasur ganas, manukmu sing maunya sakmene sudah disakmene hilang. Nggak usah ketawa Anda. Cewek itu terlihat kayak bisa menahan, seolah-olah duduknya rapi gitu, santai duduknya gitu ya, kakinya disilang. Ketika bahas tentang konten seks itu biasa aja gitu ya, kayak nggak nafsuan, diiming-iming kontol juga nggak masalah gitu ya. Tapi begitu di kasur berdua, jangan harap manukmu bernafas, kelelep terus. Maksudnya apa mbak kelelep terus? Ya kalau nggak masuk mulut masuk Maggie, itu gitu aja gitu loh ya. Jadi cewek itu sebenarnya cerminan bunglon ketika menjadi manusia. Jadi bisa berubah warna sesuai tempat gitu loh, sesuai keadaan ya. Dia bisa menyembunyikan semua ekspresinya, dia bisa pura-pura nangis, dia bisa pura-pura menahan semuanya, menahan sakit ya kan, menahan perasaan cemburu. Padahal dia kayaknya cuek-cuek aja nih, tapi ternyata begitu kamu deket sama cewek lain dia cemburu panas banget. Itulah wahai manusia. Jadi cowok-cowok, kalau kamu mau mau misal ini lagi proses mau PDKT gitu, nyari cewek, bener-bener kamu telaah gitu loh, kamu uji gitu ya. Karena cewek itu juga tipe yang ketika kamu sudah berjuang untuk mendapatkan hatinya yang keras ini, dan ketika dia mengiyakan, dia paling sebel orang yang sudah berusaha akhirnya aku mengiyakan terus dia lepas gitu aja. Itu cewek paling sebel. Kuwi mbuateke ngasih silit, ngerti? Kuwi mbuateke sak mbuatek-bateke wong. Jadi buat cowok-cowok, ini dia kamuflase cewek atau intrik-intrik atau skill cewek yang nggak banyak kalian tahu. Dengan adanya konten ini semoga kalian tuh makin tahu, makin bisa menyikapi seorang wanita gitu loh. Ya, jadi nggak gampang baper, jadi nggak gampang baper. Itu juga positif buat kalian. Jadi kalian kalau dipanggil sayang sama cewek lain atau ceweknya yang cuman ya udah sekedar manggil sayang doang tuh, jadi nggak gampang baper, nggak gampang sakit hati. Terus kalian jadi tahu gimana beda ini antara cewek yang emang dia tuh pribadinya cuek tapi sebenarnya sayang, antara yang cuek ya kayak cuman manfaatin kamu doang tuh, jadi kamu bisa bedain gitu ya. Terus kamu juga bisa melihat ya intrik-intrik cewek ini tuh sebenarnya nafsuan tapi dia pinter nih ngontrol nafsunya kayak gitu-gitu. Sebenarnya cewek tuh nggak pinter ngontrol nafsu, dia kayak gampang kepancing gitu loh, tapi dia pinter menyembunyikan seolah-olah tuh dia bisa menahan nafsu. Itu sih. Jadi beruntunglah laki-laki yang dapet cewek kayak gitu sebenarnya, bukan malah petaka, karena kalian akan terpuaskan. Apakah Mbak Adel seperti itu? Apakah aku seperti itu? Nggak tahu guys. Nanti tak kasih reviewnya setelah aku nikah ya. Ini aku kok bahas nikah terus, kenapa ya? Apakah ini sebuah pertanda? Pokoknya kalau aku nikah tak kasih review segala macamnya ya, jadi tenang. Jadi langsung subscribe channel ini. Baru pertama kali nih aku, jarang-jarang ya aku nyuruh subscribe ya. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. See you in the next video. Bye.